Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan membahas mengenai Tourette disorder. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Galip Hasaria dengan NIM 146. Nama saya Rifa Khairunisa dengan NIM akhir 119. Nama saya Meta Dwi Agustin dengan NIM akhir 143. Nama saya Lezinga Fatina dengan NIM akhir 147. Nah, selanjutnya materi yang akan dibahas mengenai apa itu Tourette disorder yang akan dibacakan oleh Rifa. Tourette disorder atau Tourette syndrome adalah gangguan perkembangan saraf yang diwariskan pada masa anak-anak yang gejalanya antara lain muncul tik, yaitu gerakan spontan pada anggota tubuh maupun suara yang tidak terkendali dan selalu berulang. Tics ini dapat berkisar ringan hingga parah dan dapat bervariasi dalam frekuensi, intensitas, dan kompleksitas. Ada dua tanda atau gejala Tourette disorder. Yang pertama, motor tics, ditandai dengan gerakan yang sama secara berulang. Motor tics dapat melibatkan kelompok otot tertentu saja, yaitu simple tics, atau beberapa otot sekaligus, yaitu complex tics. Beberapa gerakan yang termasuk ke dalam simple motor tics adalah mengedipkan mata, menganggukkan atau menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan menggerak-gerakan mulut. Sedangkan pada kompleks motor tics, penderita umumnya mengulang gerakan berikut, yaitu menyentuh atau mencium suatu benda, meniru gerakan suatu objek, menekuk atau memutar badan, melangkah dalam pola tertentu, dan juga gerakan melompat. Materi selanjutnya ada dari gejala Tourette disorder yang kedua yang akan dibacakan oleh Rita. Baik, selanjutnya ada yang kedua itu vocal tics. Vocal tics ini ditandai dengan membuat suara yang berulang. Sama seperti motor tics, vocal tics juga bisa terjadi dalam bentuk simple tics maupun complex tics. Beberapa contoh dari simple vocal tics adalah yang pertama itu batuk, yang kedua berdeham, dan yang ketiga itu bersuara menyerupai hewan seperti menggonggong. Sementara itu, gejala yang muncul pada complex vocal tics antara lain mengulang perkataan sendiri atau palilalia, yang kedua itu mengulang perkataan orang lain atau ekofenomena, lalu yang ketiga mengucapkan kata-kata kasar dan vulgar atau koprolalia. Lalu materi selanjutnya ada penyebab Tourette disorder. Penyebab sindrom Tourette ini masih belum diketahui. Namun, ada dugaan bahwa sindrom Tourette ini terkait dengan beberapa kondisi berikut. Yang pertama, ada kelainan gen. Lalu yang kedua, kelainan pada zat kimia otak atau neurotransmitter dan struktur atau fungsi bangsal ganglia, yaitu bagian otak yang mengontrol gerakan tubuh. Lalu yang terakhir ada gangguan yang dialami ibu, seperti stres dalam masa kehamilan, proses persalinan yang berlangsung lama, atau bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Sindrom Tourette ini lebih beresiko terjadi pada anak laki-laki atau anak yang keluarganya menderita sindrom Tourette maupun gangguan tics lainnya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, selanjutnya ada diagnosis Tourette disorder. Untuk mendiagnosis sindrom Tourette ini, dokter akan melakukan tanya jawab seputar gejala yang muncul dan riwayat kesehatan pasiennya.
Nah, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mendiagnosis sindrom ini. Antara lain, uh, yang pertama itu tik dimulai sebelum usia 18 tahun. Yang kedua, tik tidak disebabkan oleh efek samping obat-obatan, zat tertentu, atau kondisi medis lainnya. Yang ketiga, tik dialami beberapa kali dalam sehari, hampir setiap hari atau berselang-seling, dan berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Nah, yang keempat, penderita mengalami motor dan vokal tics walaupun tidak selalu bersamaan. Nah, perlu diketahui juga gejala tik ini tuh pada sindrom Tourette ini tuh juga dapat disebabkan oleh kondisi lain. Untuk menyingkirkan kemungkinan tersebut, dokter akan menjalankan tes darah, EEG, dan MRI. Yang selanjutnya, materi tentang pengobatan Tourette disorder yang akan dibacakan oleh Jingga. Tidak ada cara menyembuhkan sindrom ini. Pengobatan yang dilakukan pun bertujuan untuk mengendalikan gejala dan membantu anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah. Apabila pasien mengalami gejala yang tergolong parah hingga mengganggu aktivitas dan membahayakan pasien maupun orang-orang di sekitarnya, maka ada beberapa metode penanganan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi adalah pilihan terapi sindrom ini yang bertujuan untuk melatih kesadaran pasien sehingga ia bisa mengendalikan munculnya tics. Dalam sesi psikoterapi, seseorang terapis juga dapat menggunakan beberapa metode bantuan yang sesuai, seperti meditasi, hipnotis, atau relaksasi. Yang kedua, pemberian obat-obatan. Ada beberapa jenis obat yang bisa diberikan untuk meredakan gejala sindrom Tourette, yaitu obat antidepresan, obat antipsikotik, obat antikonvulsan, dan suntik botox. Yang ketiga, ada metode DBS atau Deep Brain Stimulation. Metode DBS dilakukan dengan menanamkan implan ke dalam otak untuk merangsang saraf di otak dengan aliran listrik. Metode ini biasanya direkomendasikan untuk penderita sindrom yang tidak dapat ditangani dengan metode lain. Selanjutnya, ada komplikasi Tourette disorder. Orang dengan sindrom sering menjalani kehidupan yang sehat dan aktif. Namun, sindrom ini sering menyebabkan kesulitan dalam perilaku dan hubungan sosial yang dapat merusak citra diri. Kondisi yang sering dikaitkan dengan sindrom ini meliputi Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, ada gangguan obsesif kompulsif atau OCD, yang ketiga gangguan spektrum autisme, yang keempat mempelajari ketidakmampuan, yang kelima gangguan tidur, keenam depresi, ketujuh gangguan kecemasan, adanya nyeri yang berhubungan dengan tics, terutama sakit kepala, dan yang terakhir adanya masalah manajemen kemarahan. A sick attack, no. I don't know why though. It's been like coming on all day, but I can't like. This makes my Tourette's insane. So you just go for it. I've done some crazy shit because of my Tourette's. I fucking broke a glass once in my mouth because of him. Because I have this one where I'll bite down on something. Like if I have something, I'll just go really hard. Just because my brain is like, do it. Ya mungkin cukup segitu saja yang materi yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.